Shall. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja untuk free online workshop atau free online webinar ya, karena kita nanti cuma sedikit banget nunjukin code-nya terkait LLM Ops. Nah, sebelum kita ke LLM Ops ya, kita akan belajar dulu apa sih large language model, sama sebelum what is MLOps kita belajar DevOps dulu ya, karena sebetulnya semua itu berawal dari sini, kemudian ke sini, dan kemudian lebih spesifik lagi ke sini, ibarat kata kayak AI ML DL. Nah, kayak gitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara LLM Ops tuh sebetulnya kita cuma perlu belajar large language model aja secara umum. Kayak gitu. Nah, apa sih large language model? Jadi, dahulu kala language model itu dibangun di atas TF-IDF dan naive Bayes. Itu language model yang dulu. Cuman tentu TF-IDF dan naive Bayes itu banyak keterbatasan di dalamnya. Dan juga dia tuh high intensif terhadap RAM ya. Walaupun sebetulnya kayaknya harusnya bisa disimpan di local storage. Tapi kayaknya untuk algoritma naive Bayes yang terbaru itu sudah nggak terlalu high intensif RAM. Karena kayaknya mereka sudah ada optimizing, sudah ada metode optimisasi supaya sebagian ada yang disimpan di on disk, sebagian yang dipakai sudah terload di RAM, jadi tidak di load semuanya. Mungkin seperti itu. Karena aku pernah juga pakai naive Bayes di tahun berapa itu RAM-nya penuh dan langsung jeglek kayak gitu. Kemarin itu aku akhir-akhir ini sudah jarang menggunakan naive Bayes untuk language modelku. Aku biasanya kalau seandainya butuh yang lama, butuh metode lama, fun fact, aku TF-IDF dan logistic regression aja. Untuk kalau kasus NLP yang sederhana ya, teman-teman. Karena ini jurus utamaku biasanya. Mungkin ditambah dengan exact match. Apa itu exact match? Nah, nanti kapan-kapan aku bahas di YouTube. Soalnya kalau kita bahas ini terlalu dalam, kita ketemu satu kata baru kita bahas, ketemu satu kata baru kita bahas, sampai besok pagi nanti nggak selesai-selesai kita workshopnya. Soalnya workshopnya cuma 2 jam. Lebih tepatnya 1 jam untuk teori, dan sisanya pertanyaan. Kayak gitulah, dan tanya jawab, kemudian ditutup dengan iklan lagi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar soal large language model. Sebelum kita ke large language model itu adalah sebuah pemodelan bahasa yang digunakan untuk memodelkan sebuah bahasa. Jadi supaya sistem kita itu bisa memahami pola sebuah bahasa. Entah itu dalam bentuk probabilistik, entah itu dalam bentuk frekuensi, entah itu dalam bentuk pattern recognition, seperti kayak transformer dan seterusnya, yaitu deep learning. Kalau deep learning itu is all about pattern recognition, machine learning is all about pattern recognition, ya gitu. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama, transformer. Apa itu transformer? Nah, transformer itu sebetulnya itu terdiri dari 2 buah network yang bernama encoder dan decoder. Apa itu encoder dan apa itu decoder? Simpelnya gini. Jadi gini, sebelum ada encoder dan decoder, itu dia ada yang namanya input embeddings, yaitu word embeddings ya. Word embedding methods. Kemudian ditambahin positional embedding atau positional encodings. Oke. Dan pertama kali si transformer ini itu digunakan untuk translasi. Jadi di sini ada bahasa, contoh bahasa Perancis, FR, atau mungkin English ya, EN, dengan FR. Oke. Nah, di dalam encoder
itu ada 2 buah network lagi di dalamnya, yaitu bernama multi head attention dan feed forward network. Aku akan tulisnya FF aja. Kemudian ada input X, dia ke input embeddings, dia ke positional encodings. Apa itu positional encodings? Intinya, aku nggak akan bahas matematikanya ya. Aku akan bahas manfaat dari setiap fungsinya. X itu input kata ya. Input katanya ini sudah kita tokenizing menjadi, kita rubah setiap kata itu menjadi sebuah ID angka. Setelah itu kita rubah dia menjadi input embedding, yang dimana input embedding ini sebetulnya di awal sebelum di training, dia hanyalah fungsi kosong yang merubah X menjadi vektor. Yang dimana embedding ini dia nanti akan ditrain. Embedding ini bukan sesuatu yang magically tiba-tiba dia bisa merubah sebuah kata menjadi sesuatu yang bermakna. Walaupun memang arti kata embedding dalam kasus machine learning, apapun itu merubah suatu bentuk yang abstrak, entah itu teks, entah itu gambar, entah itu tabular, menjadi sebuah value atau sebuah vektor yang bermakna supaya bisa dipahami oleh sistem. Itu manfaat utama embedding. Tapi, kalau kita mulai di inisiasi training, embedding itu biasanya hanya fungsi, bukan fungsi kosong ya. Dia fungsi yang memiliki beberapa parameter yang masih parameternya itu random. Tapi memang manfaat utamanya itu untuk bisa merubah dari bentuk abstrak menjadi vektor yang bisa dipahami. Nah, jadi itu di awal itu dia kosong, tapi kalau seandainya mau pakai yang sudah ada pre-trained seperti kayak Word2Vec atau Glove, itu bebas. But kayaknya aku nggak perlu sebut ini, aku takut semakin banyak yang aku sebut, teman-teman akan bingung. Anggap aja input embedding ini parameternya masih random. Kayak kita kalau belajar deep learning pada umumnya ya. Input parameternya masih random, tapi dia akan nge-fit sendiri, dia akan menjadi tepat sendiri selama proses training. Oke? Dia akan masuk ke positional encoding. Di mana, kenapa kok butuh positional encoding? Apa bedanya RNN sama transformer? Nah, RNN itu kan bedanya recurrent neural network ya, recurrent neural network yang biasa kita pakai buat teks atau NLP things itu, dia itu inputnya sequential, ada ada aku, ada makan, ada nasi, kayak gitu. Kayaknya kalau teman-teman yang sering dengerin aku ngajar di NLP things, aku sering banget menggunakan kata aku makan nasi. Oke, itu intermezzo aja. Nah, aku makan nasi itu tuh sudah urutan inputnya. Lah, kalau transformer inputnya itu tidak urutan. Dia inputnya itu jalan barengan. Nah, terus gimana cara bedainnya? Kalau aku makan nasi dijalankan secara barengan, aku makan nasi akan sama aja dengan makan aku nasi, atau nasi aku makan, dan seterusnya. Maka dari itu, fungsinya positional encoding untuk memberikan ciri khas kepada inputnya, untuk membedakan jika dia di awal kayak gimana bentuknya, jika dia di kedua gimana bentuknya, jika dia di ketiga, keempat, bahkan sampai ke token ke-50 itu gimana bentuknya. Oke. Terus kemudian dia masuk ke multi-head attention. Aku nggak akan bahas matematikanya. You can search on Google, tapi akan aku jelaskan manfaatnya. Multi-head attention itu adalah gimana caranya dia itu mendapatkan atensi atau sebuah pola antar dirinya sendiri. Contoh aku makan nasi dengan aku makan nasi. Aku sama aku pasti tinggi nilainya. 1, karena sama. Aku sama makan mungkin 0,5, karena setelah aku pasti kata kerja, tapi belum tentu makan. Aku dengan nasi 0,09, karena aneh banget, aku nasi, padahal nasi benda mati. Kemudian makan dengan aku sama 0,5, makan dengan makan 1, makan dengan nasi, karena makan sama nasi masih ada hubungannya, mungkin 0,8. Dan seterusnya. Oke? Baru kemudian di sini ada skip connection. Ini lebih ke untuk menghilangkan vanish gradient, mencegah adanya gradient vanishing. Gradient vanishing itu tiba-tiba gradientnya jadi 0 semua weight-nya. Kayak gitu juga bisa mencegah gradient explosion. Baca papernya Resnet, kenapa residual itu penting. Gradient explosion itu apa? Tiba-tiba weight-nya jadi
angkanya sangat luar biasa besar. Tapi kalau nggak salah itu cara ngurusin gradient explosion tuh pakai normalization harusnya. But let's continue. Kemudian feed forward, ya kita tahu sendiri ya, feed forward itu cuma barisan MLP aja, multi layer perceptron, oke? Cuman multi layer perceptron di dalam FF. Fungsinya apa? Ya untuk pattern recognition aja. That's it, kayak deep learning pada umumnya. Baru nanti dia akan ada concat lagi di sini. Oke. Nah, kemudian di decoder ini dia tuh juga memiliki input, guys. Nah, tapi inputnya itu dia bahasa lainnya. Karena kan di paper transformer itu dia lebih ke untuk translasi aja kayak gitu. Nah, input dari decodernya dia juga punya input dan dia juga ada input embedding, ada positional encoding, tak kasih X aksen juga terarahkan ke sini. Nah, bedanya kalau di decoder dia ada 3 network. Ada masked multi-head attention network MMTA, kemudian ada multi-head attention network, kok MTA ya? MHA kok MTA, astagfirullah. No offense guys, seriously aku nggak sengaja. Kemudian FF, feed forward terakhir. Apa sih masked multi-head attention network? Nah, masked multi-head attention network itu dia membandingkan dirinya sendiri dengan bahasanya sendiri tapi bahasa lain. Contoh bahasa Inggris, I eat rice, tapi jadi contoh bentuknya itu kayak gini. Bedanya masked sama ndak itu gini. Dia ada yang I, ini I aja, kemudian ada I eat kosong, kemudian ada I eat rice. Loh, kenapa kok gitu? Karena supaya dari output, sebetulnya inputnya ini tuh nanti kalau dalam prediction ya, dalam kasus model inferencing itu inputnya tuh dari output prediction, dari kata sebelumnya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini nanti kasusnya ketika training itu inputnya dari data trainingnya, kayak gitu. Oke? Jadi dia akan masuk kayak gitu. Output satu kata dimasukkan ke sini, output satu kata dimasukkan ke sini, dan seterusnya. Kemudian I eat sama I eat rice. Nanti akan dibandingkan satu-satu dengan yang lainnya. Sama kayak tadi, yang aku makan nasi. I dengan I dengan eat dengan rice, dan seterusnya. Setelah itu, setelah HA akan dimasukkan ke MHA. Cuman bedanya MHA yang ini itu query-nya ngambil dari output encoder, dari output encodernya, sisa duanya key dan value-nya diambil dari sini. Sebetulnya query key value itu apa sih? Nah, query key value itu teman-teman bisa cari sendiri. Itu sebetulnya itu input dari masing-masing. Apakah dia memiliki arti? Tentu dia memiliki arti. Cuman kalau aku sendiri lebih melihatnya itu lebih ke bagaimana dia mengkonstruksi urutan input datanya. Contoh nih, dari output encoder dimasukkan MHA. Nah, berarti di dalam MHA itu tujuannya adalah untuk membandingkan antara output dari si bahasa apa namanya, Inggris dengan bahasa Indonesianya, tapi full konteks. Oke, full konteks, I eat rice, aku makan nasi. Baru nanti di ujungnya feed forward, baru nanti di ujungnya klasifikasi, multi classification pakai softmax. Kayak gitu. That's oversimplified about transformer. Oke. Kenapa aku sebut oversimplified? Karena aku cuma jelasin manfaatnya aja. Dan skemanya sedikit banget. And then, lanjut kita ke BERT dan GPT. Berdua aja deh. Kita lihat, encoder dan decoder sebetulnya masing-masing itu menyimpan language modelnya sendiri. Si encoder dia menyimpan language model terhadap bahasa dirinya sendiri. Si decoder dia menyimpan bahasanya sendiri dan bahasa orang lain terhadap bahasa orang lain. Gimana kalau ini dipisah? Antara encoder dan decoder. Encoder dia dipakai untuk BERT. Oke. Dan terakhir, si decoder itu dipakai sama GPT. Cuman kalau decoder aja dipakai, dia tuh nggak ada
masked multi-head attention, betul-betul cuman multi-head attention, kemudian feed forward. Kayak gitu aja sih, nggak terus ada masked multi-head attention atau bahkan ada multi-head attention yang inputnya dari luar, nggak. Literally cuman MHA, FF. Kayak gitu, kalau GPT ya. Nah, cara training mereka berbeda. Kalau BERT, cara trainingnya, inputnya di masking. Contoh, aku makan nasi pakai tempe goreng. Nah, di masket jadi aku masket, contoh M aja gitu biar cepat, kemudian nasi, kemudian masket, kemudian goreng. Dan di masketnya ini secara random. Nah, ini input datanya, dan ini adalah output datanya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau ChatGPT itu dia lebih ke generatif. Generatif AI. Nah, trendingnya sekarang generatif. Kenapa generatif? Dia lebih ke karena dia inputnya itu kalau seandainya outputnya aku makan nasi pakai tempe goreng, maka tulisannya cuman aku makan nasi, terus si sistemnya suruh ngelanjutin. Tapi guys, ujung-ujungnya itu juga sama. Bird, ini ya, tak tulis ya. Ini buat teman-teman ini sebetulnya oversimplified itu memudahkan teman-teman untuk memahami sesuatu yang nanti bakalnya jadi lebih kompleks ke depannya. Lebih kayak black box method, tapi lebih dalam sedikit kayak gitulah. Bird itu hanya tumpukan encoder. Oke. Dan GPT itu hanya tumpukan decoder. Oke, transformer decoder. Kemudian si bird itu inputnya masking. Ini kayaknya kurang panjang ini. Inputnya masking. Output adalah unmasking. Inputnya teks yang dihilangkan sebagian. Outputnya lanjutan teksnya. Kayak gitu. Tapi sebetulnya semuanya ini klasifikasi aja. Loh, klasifikasi? Maksudnya gimana? Nah, kan kita sebetulnya inputnya kayak gini ya, itu ujung-ujungnya tuh di belakang sendirinya tuh klasifikasi terhadap kata-kata dari susunannya. Kayak gitu. Contoh nih, dia akan menghasilkan, oh aku tuh berarti aku. Kalau masking, ini kayaknya makan. Makan nanti ada mungkin sekitar jutaan jenis token, atau mungkin banyak lah ya, kata itu ada berapa jenis kata ya. Mungkin let's say kayak 1 juta, 1 juta kata kayak gitu. Nah, dia akan mengklasifikasikan untuk 1 juta kelas itu di tiap katanya. Kalau seandainya output tokennya itu ada sekitar 512, maka dia akan mengklasifikasikan sebanyak 512. Oke? Oke. 512 kali banyak jumlah kelasnya. Kayak gitu. Plus si ChatGPT, oke. ChatGPT itu adalah GPT-3 sebetulnya, ChatGPT-3 yang ditambahkan training dengan human feedback. Oke, ditambahkan dengan human feedback. Jadi ada feedback dari orangnya pakai reinforcement learning. Untuk detailnya silakan dibaca papernya. Aku pribadi belum mempelajarinya terlalu dalam karena aku belum butuh untuk mempelajari gimana cara kerja human feedback RLHF. Pas itu yang tiba-tiba aku lupa ya namanya. RLHF itu adalah reinforcement learning human feedback. Nah, reinforcement learning human feedback kayak gitu. Oke, tapi kalau dari bahasanya it should be, dia akan ngeluarin sebuah jawaban, si pelihat dia akan membenarkan atau menyalahkan, atau mungkin si chat akan memberikan beberapa jawaban, dan kemudian si
penilai akan memilih jawaban yang paling bagus. Saya rasa seperti itu. Nah, saya belajar nih tentang large language model ya. Nah, oke, kita sudah belajar transformer ber-ChatGPT. Nah, apa toh large language model? Emang kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari large language model? Large language model, kenapa ini disebut large? Karena memang dia di-training dengan data yang sangat luar biasa besar, dengan jumlah parameter yang juga luar biasa besar. Bahkan ukuran model open source aja ada yang bergiga-giga dengan giga yang luar biasa, kayak gitu. Bisa ada yang 19 giga, ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah, language model sendiri adalah pemodelan bahasa supaya model ini tuh bisa memahami pola sebuah bahasa. Tapi kalau kita mungkin sebagian dari sini ada yang backgroundnya software developer dan join di sini, large language model itu intinya yaitu tadi sebuah pemodelan terhadap supaya si model ini bisa memahami pola sebuah bahasa. Dan dari situ lahirlah kayak text generation model dan text embedding model, sesuatu model atau sebuah model yang sangat jarang dibicarakan, tapi mungkin kalau teman-teman ngikutin beberapa tutorial ya, mungkin bakal dibahas tentang text embedding. Karena itu nanti lebih masuk di vector things, kayak gitulah. Nah, sekarang kita masuk ke DevOps. Apa itu DevOps? Sebetulnya DevOps itu dia adalah sebuah development life cycle di mana dia itu terdiri dari continuous integration dan continuous development. Di mana si development ini itu dia ada planning, kemudian tahap dev, yaitu development the feature, kemudian dia ada tahap testing, kemudian ada dia tahap deploy, dan kemudian di sini mulai ada monitoring, dan seterusnya, intinya feedback, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomongin DevOps, teman-teman, ya, apakah DevOps itu harus semuanya langsung automated di awal? Jawabannya enggak, teman-teman. DevOps itu harus dipenuhi dulu pilar-pilarnya, oke? Dan terdokumentasi dengan baik, serta ada SOP yang baik. Baru dari situ, kalau dilihat ada yang bisa diautomatkan. Itu lebih ke part of optimization proses dalam sebuah tahap development. Itu DevOps. Oke, that's why mungkin beberapa DevOps developer itu dianjurkan untuk belajar Docker, Kubernetes, CI/CD tools, mungkin bukan CI/CD tools ya, kayak GitLab CI atau GitHub Action, Cloud, Things, Linux Command atau Linux Things. Karena memang ini untuk memudahkan pekerjaan mereka atau memudahkan mereka untuk membuat sebuah automasi tertentu, kayak gitu. Kalau kita bicara soal DevOps itu kerjaannya ngapain tuh? Apakah dia fokus untuk automate things? Jawabannya tergantung perusahaannya, teman-teman. Kalau perusahaannya sudah skala besar, iya, probably. Kamu bakal ngurusin deployment atau ngurusin automating dan seterusnya. Tapi kalau di perusahaan skala kecil tuh ya kita jadi kayak tukang deploy aja kayak gitu DevOps. Tapi kadang tuh kalau di perusahaan kecil DevOps itu nggak ada. DevOps itu lebih ke untuk apa ya? Di perusahaan kecil itu biasanya nanti jadi tanggung jawabnya backend juga kayak gitu untuk deploy. But again, itu bisa dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Nah, kemudian
Kita masuklah ke yang berikutnya, yaitu MLOps. Apa itu MLOps? MLOps selain ada CI dan CD, itu ada tambahan lagi, yaitu CT, yaitu Continuous Training. Jadi bukan cuma CI/CD, tapi ada CT di belakangnya. Kalau nggak salah ada yang bilang 4, cuman aku pribadi yang keempat jarang pakai. Jadi aku lebih senang nyebutnya cuma CI, CD, dan CT. I, CD, CT. Astagfirullah. Sorry, nggak kerasa aneh aja di mulutku. Continuous training kayak gitu. Maksudnya continuous training itu kayak gimana? Jadi kan kalau kita bicara soal machine learning ya, jadi kan ini tinggal ditambah machine learning stack aja sebetulnya. Dia itu ada tahap, gedenya, collecting data, kemudian ada tahap processing data, ada tahap create model, atau mungkin modeling ya, modeling, atau mungkin modeling and training. Kemudian ada tahap evaluation, dan terakhir ada tahap deployment, dan terakhir of course monitoring. But it's part of the CI things, okay? Deployment sama monitoring. Tapi kalau training evaluation ini lebih ke part of continuous training. Apakah ini bisa di-automate? Jawabannya bisa, teman-teman. Bahkan aku pernah bikin, ada project yang aku kerjain, itu machine learning platform, gimana kita bisa mengerjakan sebuah machine learning, tapi GUI based, di mana sudah ada data prosesornya, itu pakai aplikasi juga, aplikasi eksternal. Aku mengintegrasikan itu dengan tool yang aku bikin, yaitu sebuah machine learning platform, di mana kita bisa doing machine learning using GUI, atau bahkan cuma klik-klik, pencet-pencet tombol aja, nggak perlu coding lagi, atau bahkan doing all that stuff, kayak gitulah. Selama semuanya sudah siap, baru bisa diautomatkan satu-satu. Ingat, diautomatkan satu-satu, nggak harus semuanya jebret diautomatkan di awal. Remember, start from small ya. Ini sebetulnya engineering basic concept, start from small, start from simple, kemudian iterate adding complexity later. Kemudian sedikit demi sedikit nambahkan kompleksitas supaya lebih mudah di-maintain, kayak gitu. Aku pribadi juga pernah dalam satu buah organisasi, aku hanya menambahkan satu automation, itu bisa menghemat kinerja mereka like a lot, kayak gitulah. Karena tadinya itu untuk melakukan deployment ya, di bagian deployment site itu masih manually. Kita harus build dulu di laptop, kita harus push dulu. Padahal kan kalau kita nge-build di laptop itu kecepatan internet kita nggak sebentar kecepatan internet di cloud ya. Karena kan ketika kita nge-build image Docker, itu ada yang kita download sebagai base image-nya. Nah, itu langsung aku lempar di pakai GitLab CI, kemudian disempurnakan sama tim DevOps-nya, juga sekalian bisa langsung ngekonekin SSH ke server, dan ngejalanin komen atau perintah-perintah untuk menjalankan apa yang sudah di-build dan di-push. Jadi mungkin gambaran sederhananya dari yang aku ceritakan tuh kayak gini. Jadi kan kita ini sebagai developer ya, kita dev, tik kita push, oke? Kemudian si developer ini nge-push. Nah, ketika di-push, ini kita bicara DevOps ya. Ketika si developer nge-push, kemudian dia mengajukanlah PR atau pull request. Nah, kemudian antara aku atau PM atau tech lead ngecek nih, review code-nya. Oh, bagus. Nah, udah. Nanti dari PR ini dia akan langsung masuk ke satu buah branch. Contoh branch-nya itu namanya stacking. Oke? Nah, dari stacking ini si GitLab CI melihat, wih, ada update nih di stacking. Gas, jalankan Docker file, di-build, terus kemudian di-push ke AWS ECR. Setelah di-push ke AWS ECR, si GitLab CI dia akan nge-SSH servernya,
kemudian nge-pull AWS ECR-nya ke dalam VM tersebut, atau EC2 ya, kita sebut aja EC2, ke dalam EC2-nya kemudian dijalankan, kayak gitu. Nah, hal ini yang aku bangun sama tim DevOps, bukan tim ya, satu orang DevOps itu bisa menghemat satu buah deployment. Tadinya kalau seandainya ada perubahan di backend itu butuh waktu 20-30 menit, jadi cuma butuh waktu 3 menit aja. Dan itu aku cukup seneng, dan ya alhamdulillah. That's the importance of these things. Apalagi kalau kita bicara MLOps, itu collecting datanya, processing, modeling, dan seterusnya itu bisa kita automatekan. So how about what is this things? What is this creators? Dia ini apa? Kayak gitu. Nah, bedanya si modelingnya itu diganti dengan large language model. Fun fact, that's it. No, nothing special about it. What's so special? Of course, tentu ininya berbeda, tentu ininya berbeda, tentu ininya berbeda, tentu ininya berbeda, ininya berbeda, ininya berbeda. Tapi itu lebih ke suatu hal yang spesifik engineering, bukan suatu hal yang mengubah konsep. Kayak dari DevOps ke MLOps itu ada satu yang ditambah, ada continuous training di situ. Tapi kalau LLM Ops, you just replace the model. Apalagi kalau seandainya teman-teman pakai managed service, ya sudah kayak DevOps. Tapi tetap perlu dimonitor sih performa si AI kita. So I think it's still MLOps things, karena cara kita ngemonitor sebuah performa itu bukan cuma kesehatan. Kalau kita bicara soal machine learning, bukan cuma kesehatan atau bukan cuma API-nya nih sukses rate-nya berapa, tapi yang kita monitoring adalah performa. Pakai online matrix. Online matrix buat LLM apa? Nah, daftar makanya biar tahu. Aku bakal jelasin online matrix kalau machine learning biasa ya. Kalau machine learning biasa itu untuk online matrixnya teman-teman bisa pakai uncertainty detection. Uncertainty detection ini kalau machine learning model biasa. Nah, kalau teman-teman penasaran cari sendiri silakan. Tapi kalau teman-teman penasaran dan gimana cara implementasinya dengan baik dan benar dan bisa terintegrasikan bahkan bikin dashboard monitoring, nantikan machine learning on production batch 4. Bakal rilis bulan depan, bulan-bulan Juli, cuman kapannya masih belum aku tentukan. Oke. That's it. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Aku pengen ngecek nih, ada chat masuk enggak ya? Aku takutnya ada yang tanya. Yang dimaksud mendapatkan, oh itu yang tadi. Can wait, kira-kira klasifikasi. Iya, benar. Aku makan nasi di screen. Oh, enggak. Aku enggak tahu ya. Aku makan nasi di screen atau enggak. Oh iya. Biar enggak kecewa silakan beli. Aku enggak tahu ya, Mas Avanzin. Tadi open cam enggak? Sorry Mas Avanzin, kalau seandainya tadi pas makan dan mungkin kebuka, nanti aku cek. Kalau mau diedit juga enggak apa-apa, tapi atau mau tetap ya enggak apa-apa. Nanti aku cek aja deh. Nanti kalau diedit nanti ada ilmu yang hilang, eman-eman. Oke. Oke deh, aku kasih tahu online matrix untuk LLM. Tahu nggak kenapa ChatGPT ada tanda likes? Aku lupa sih dislike itu ada apa enggak, tapi yang aku tahu dia ada like sama ada refresh atau regenerate. Ini part of online matrix, guys. Ketika kita ngasih likes, it means modelnya performanya bagus. Ketika kita minta regenerate, deteksi ulang, generate ulang, jawabanmu ngawur. Atau tiba-tiba kita minta jawabanmu ki ngawur.
bukan gitu konteksnya, kayak gini kayak gini kayak gini. Itu part of online matrix. Nah, dan kasih teasernya ya. Nanti sisa detailnya di online class. Oke, oke, oke. Let's go. Nah, gimana industri bisa pakai LLM buat perkembangan produk? Pertama, customer service. Customer service yang sudah pakai RAG apa aja? Niaga Hoster. Aku akhir-akhir ini ada berurusan sama domain things ya, karena aku baru aja bikin website baru. Dan aku pakai Niaga Hoster, dan aku ngechat customer service-nya, aku kaget, ternyata AI. Aku sedang menduga sih. Ketika aku ngechat tuh di awal, aku nggak ngira itu AI. Aku nggak ngira itu AI, cuman aku sedang ngerasa ini kayaknya AI deh. Apalagi pas aku bilang, ya aku mau ngirim screenshot. Dia jawab gini, aku nggak bisa nerima screenshot. Waduh, ya udah deh, aku pengen ngobrol sama manusia, terus diarahkan ke manusia baruan. Customer service ini bukan menggantikan total ya, tapi mengurangi. Setnya itu mengurangi customer service. Kenapa kok begitu? Karena kita tetap butuh manusia yang bisa langsung menerima fitur, tidak hanya teks. Kita butuh manusia yang bisa menerima fitur visual, audio, dan bisa merasakan dunia ini, bisa memahami sesama manusia, kayak gitu. Input datanya banyak ya manusia itu. That's why kita masih butuh, tapi itu biasanya hanya untuk edge cases, karena sisanya itu bisa dihandle sama customer service. Seriously. Customer service bisa dihandle sama chatbot yang LLM based chatbot di garda depannya. Karena sangat sedikit sekali persentase kemungkinan ada orang-orang yang menghadapi edge cases yang kasus-kasus tidak umum. Dan itu pun kalau seandainya kasus tidak umum itu terjadi dan dihandle sama manusia, kasus umum itu bisa kita tulis ke dalam knowledge si chatbotnya. Cara nulisnya gimana? Nah, nanti kita akan bahas di sini, database vector. Terus kemudian perpustakaan online. Contoh, ini kenapa aku bisa sebut perpustakaan online, aku lagi ada leads project, semoga deal, doakan deal teman-teman. Di mana kita akan memasukkan buku-buku ini ke dalam knowledge LLM kita. Gimana kalau kita ingin tanya sesuatu, si LLM itu dia bisa jawab dan bisa langsung nunjukin jawabannya ini, sumbernya ini, halamannya ini. Jadi kalau seandainya kita cek bukunya tuh ada tulisan itu. Kayak gitu. Nah, itulah perpustakaan online. Fungsinya buat apa? Lebih ke buat memudahkan query aja, loh. Bukan ada Google ya. Beda. Kalau kita bicara tentang undang-undang, hukum agama, itu kita nggak bisa pakai 100% generatif. Harus ada sumbernya. Karena it's not about logic. Lebih ke sumbernya mana, kayak gitu. Penjelasan itu tuh ada di mana, terutama untuk hal agama dan hukum ketatanegaraan, entah itu UUD, dan seterusnya. Dan pusat knowledge sebuah organisasi. Contoh ada organisasi, itu dia jualan kulkas, kayak gitu ya. Contoh dia jualan kulkas. Dan servis kulkas. Nah, kulkas kan mereknya ada banyak banget. Jenisnya ada banyak banget. Lah si tukang servis ini masa harus ngafalin semuanya, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin suruh ngafalin semuanya. Akhirnya, gimana kalau dibuat sebuah sistem untuk si semua dokumen-dokumen ini dimasukkan ke dalam LLM kita, kemudian nanti si tukang servisnya tinggal tanya, model ini, kasusnya begini, itu apa yang harus dilakukan. Nah, nanti muncul tek 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 untuk model ini harus Anda lakukan. Dan itu juga salah satu yang nggak bisa only generative model aja. Itu perlu ada knowledge based. Even mau di fine tuning sekalipun aku kurang setuju untuk dua kasus ini. Tapi kalau ini di fine tuning mungkin masih bisa lah ya. Cuman lebih baik tetap ada knowledge
resource-nya, yang dimana cara knowledge manajemennya itu pakai database vektor loh. Bisa database vektor kan kita bahas habis ini. Oke, dan terakhir ada high reasoning text analysis. Apa maksudnya high reasoning text analysis? Contoh, kita suruh summary si teksnya. Kita suruh tanya kronologi dari sebuah teks. Kalau saya teks itu cerita, kita minta dia outputin kronologi, aktor, kapan, waktu, serta kejadiannya apa pada waktu tersebut. Itu bisa. Dan kita bisa outputnya dalam bentuk JSON, itu bisa. Aku sudah pernah coba semuanya, and it works good. It works so well. It works so well. Bahkan aku ada beberapa kasus NLP ya, itu kalau seandainya budgetnya masih masuk, itu I just use LLM API, kemudian tinggal isi prompt-nya aja, titik prompt-nya. Contoh, teks ini deskripsinya apa? Teks ini tuh aktornya siapa aja, atau teks ini tuh apa, kayak gitu. Nanti dia tinggal nge-outputin, dan aku nanti kadang minta outputnya dalam bentuk JSON. Contoh salah satu project yang pernah aku kerjain adalah sebuah, jadi projectnya ini itu tentang, apa namanya, jadi ada satu organisasi nih di Jakarta, dia tuh suka ngumpulin event-event di Jakarta, kemudian dikumpulin jadi satu buat jadwal. Oke. Nah itu kalau kita pakai regex itu susahnya setengah mati buat dapetin nama pembicara, tema eventnya apa, di mana eventnya, dan kapan. Akhirnya aku pakai apa? Pakai ChatGPT API, bahkan cuma 3,5 waktu itu pakainya. ChatGPT yang 3,5 digabung dengan AWS Textract, it works very well dengan cost yang sangat murah. Waktu itu cost-nya sekitar cuma 1 juta per bulan. Itu untuk 100 postingan. Jadi logiknya tuh kayak gini. Pertama itu dia akan nge-consume dari caption. Kalau caption ada data yang kurang dari 4 tadi yang tak sebut, dia baru akan nge-consume posternya, alias image-nya. Baru dari image-nya dilempar ke text track, output OCR-nya akan dimasukkan ke LLM, baru nanti keluarlah output-output yang diharapkan. That's what I mean. Itu yang aku maksud. That's what I mean. Aduh, bahasa Inggris golek banget. Itu yang aku maksud dengan high reasoning text analysis. Oke. Ada banyak banget kasus yang bisa high reasoning text analysis. Tapi sungguh disayangkan, kebanyakan orang-orang menggunakan LLM hanya untuk chatbot dan RAG. Tapi memang itu paling banyak sih kasusnya. Kebanyakan high reasoning text analysis itu edge cases banget. Sebuah kasus yang tidak banyak dipakai. Kayak gitu. Nah, next, arsitektur produk berbasis LLM untuk industri. Tadi setelah selesai semuanya baru tanya jawab ya. Jadi aku tanya jawab, aku buka untuk 3 pertanyaan aja. Arsitektur produk berbasis LLM untuk industri. Sebetulnya sama teman-teman. It's same, just like another software. Seriously. Mau itu large language model, mau itu machine learning model, it's just part of software. Tinggal gimana teman-teman mau ngurusin si arsitekturnya. Of course, arsitektur yang paling sederhana apa? Ada front end, server, atau mungkin nodes, ada back end server, ada mungkin database server, dan terakhir AI server ya, atau mungkin AI server. Di mana si AI server ini tuh bisa diganti dengan managed service atau on-premise LLM. That's it. Atau mungkin kalau seandainya teman-teman tim, mungkin kalau seandainya teman-teman tim yang suka apa ya, monolitik, ya mungkin semua ini jadi satu server kayak gitu. Paling jadi beda-beda service aja. Jadi FI server itu mungkin
front end service kayak gitu. Mungkin back end-nya mungkin back end service, database-nya database service, NAS service tapi di satu nodes yang sama kayak gitu. It's same. Kayak gitu. Dan di back end server nanti tinggal ngarahin ke AI servernya. Entah nanti komunikasinya pakai HTTP dan mostly pakai HTTP atau mungkin komunikasinya nanti pakai gRPC atau apapun itu sesuai dengan kasusnya masing-masing. But mostly ini adalah arsitekturnya. It seems like a software. Tergantung kebutuhan sebuah perusahaan atau industri itu sendiri. Tapi bisa kita kembalikan ke basic user ya. Kita kembalikan ke kebutuhan perusahaan masing-masing. Apakah front end servernya juga mau dibikin microservice dan mau dibikin pecah-pecah gitu? Ya monggo. Back end service servernya mau dibikin yang pecah-pecah? Ya monggo. Again, dikembalikan ke kebutuhannya masing-masing. HTTP. Kalau ini ya communication protocol database. Kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah deh. Nanti kalau salah nanti malah jadi menyebarkan kesesatan. Aku takut. Tapi aku pernah tahu karena aku pernah bikin database sendiri. Kalau teman-teman tertarik, cek aja GitHub-ku. Tapi kalau nggak salah terakhir aku cek itu dia karena sudah lama ndak tak maintain itu kalau tak install error yaitu vector DB. Dan ini aku pakai socket untuk komunikasinya. Bahkan dia ada kayak komen-komennya gitu. Ada perintah-perintahnya, auth, root, create, terus ada tokennya label. Ya mirip kayak kalau kita ngisi SQL comment kayak gitu ya. Itu aku pakai socket. Cuman kalau SQL tuh aku lupa dia communication-nya pakai apa. Tapi ada kemungkinan mungkin dia pakai socket. Tapi aku mungkin takut salah. So, bisa dicek sendiri. Kira-kira komunikasi antara PI ke DB itu pakai communication protokolnya apa. Oke, that's it. Terakhir, pengenalan database vector. Nah, ini adalah di mana kita nyimpen knowledge kita. Apa itu vector database? Yaitu sebuah database yang digunakan untuk menyimpan vektor-vektor. Nah, salah satu contoh vektor database itu adalah vektor database yang aku bikin. Cuman ya vektor database yang aku bikin, itu sebetulnya kegunaannya buat face recognition. Karena aku urusan sama vektor database, pertama kali bukan LLM, tapi face recognition. Karena aku dulu lebih sering computer vision daripada NLP. Sekarang aja baru generalis, karena memang banyak yang aku kerjain. Tapi di awal karir itu aku lebih ke computer vision. Nah, vektor DB yang aku bikin itu yang baru aja aku share ke teman-teman. Mungkin aku copy aja lah ke grup kalau teman-teman penasaran dan ngecekin code-nya buat belajar aja sih. Karena juga code-nya nggak terlalu nggak terlalu apa ya bahasa yang tepat ya. Nggak terlalu bagus-bagus banget karena itu juga sudah lama nggak tak maintain. Malah itu sekarang aku lebih sering pakai ini, PG Vector. Nah, apa itu vektor database? Nah, vektor database itu adalah sebuah database yang menyimpan vektor-vektor. Di mana kita bisa menyimpan vektor beserta dengan ID-nya apa. Atau mungkin kalau di PG Vector, karena dia base-nya itu adalah PostgreSQL, nah, karena dia base-nya adalah PostgreSQL, maka itu kita bisa menambahkan beberapa metadata terhadap vektor-vektor itu. Kayak contoh dia ada di halaman keberapa, dia ada di bab apa, kalau seandainya mau dibagi per subbab bukunya, knowledge-nya, itu bisa. Dan PG Vector, what is the best form PG Vector? PG Vector itu dia sudah menawarkan namanya semantic query, asik namanya. Apa itu semantic query? Jadi dia tuh melakukan query, yaitu perhitungan Euclidean distance atau cosine similarity. Ini dua function yang berbeda ya, yang satu distance function, yang satu similarity function. Mungkin buat penjelasan sedikit ya, apa itu distance function? Distance function adalah sebuah fungsi untuk
memperhitungkan satu vektor dengan vektor yang lainnya itu jauhnya itu seberapa banyak. Jadi semakin gede itu semakin semakin buruk, semakin kecil semakin bagus. Lebih tepatnya gini, semakin gede itu semakin beda, semakin dekat itu semakin sama. Kalau cosine similarity itu kebalikannya, itu fungsi kesamaan. Semakin gede itu berarti dia nilainya sama, semakin kecil berarti dia nilainya berbeda. Oke? Tapi cosine similarity PG vector itu kocak. Aku nggak tahu sih sudah diupdate atau belum. Cuman untuk beberapa aplikasi yang aku pakai sih, aku masih pakai versi yang aku gunakan sekarang, yaitu sekitar Postgres 15. G-Vector versi berapa ya, aku lupa. Nanti aku cek lah. Aku cuman pakai Euclidean distance-nya aja, karena cosine similarity-nya rada ngaco. Kayak gitu. Karena aku sudah bedain sama yang versi NumPy itu beda banget. Bahkan ngawur cosine similarity-nya. Akhirnya aku pakai si Euclidean distance-nya. Karena juga, toh yang penting kan paling dekat. Nah, sekarang apa hubungannya database vektor sama LLM? Dan ini menjadi satu buah pertanyaan beberapa orang yang belajar LLM di awal-awal. Ya, hubungannya apa karo vektor database? Jadi gini teman-teman, di LLM model itu nggak cuman generatif model, tapi ada namanya text embedding. OpenAI pun ada, merubah teks menjadi vektor. Yang vektor tersebut akan kita simpan. Oke, catat ya teman-teman, LLM model itu nggak cuma generatif model, tapi ada text embedding, itu akan kita simpan. Jadi alurnya gini teman-teman. Kalau kita pakai knowledge model ya, RAG yang akan kita bangun di pertemuan ke-3 dan pertemuan ke-7 di online class nanti, itu arsitekturnya kayak gini. Arsitektur sederhananya. Contohnya ada input text. Dia akan dilewatkan ke model embedding. Oke? Atau text embedding lah ya, text embedding. Nah, dari text embedding dia akan menghasilkan sebuah vektor. Oke. Dari vektor ini dia akan melakukan semantic query. Kita gedein aja karena udah panjang. Semantic query ke vektor database dan ngambil mana yang paling dekat kesamaannya antara input dan yang sudah disimpan. Jadi kalau dalam vektor database yang perlu disimpan itu apa teman-teman? Kan tadi aku sempat bilang vektor dan ID-nya. Tapi kalau mungkin kalau teman-teman pakai Pinecone, biji vektor juga bisa ya of course. Itu dia bisa nyimpan vektor dan teksnya itu apa. Oke. Bisa nyimpan vektor dan teksnya itu apa. Teks yang akan di-refer. Oke. Teks yang akan dituju. Semantic query ke vector database dan mengambil mana yang paling dekat kesamaannya antara input dengan yang sudah disimpan. Teman-teman bisa ngambil top K atau yang paling tinggi kesamaannya sebanyak K. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kalau yang biasa aku develop, biasanya aku ambil 5. Aku ambil 5 yang paling teratas. Kenapa 5? Karena biasanya tuh aku membagi knowledge yang aku upload itu per 200 kata dengan overlap 20 kata. Oke, per 200 kata dengan overlap 20 kata. Jadi dengan kalau misalnya kita ambil top 5, berarti nanti ada 1000-an kata kayak gitulah. 1000 kata jadi konteks. Nah, sudah nih kita melakukan semantic query dan kita dapetin teksnya. Nah, nanti kita prompt-nya itu seperti ini. Ini prompt ya. Ini tak tulis prompt-nya. Dengan konteks di bawah, titik 2, bebas sih, titik 2 atau koma. Terus kemudian teman-teman masukin satu-satu, top 1, top 2, top 3, top 4, tapi teksnya bukan vektornya, karena vektornya itu cuma dipakai buat query aja. Top 5, Anda jual apa? Ini contoh teksnya Anda jual apa ya?
Kalau seandainya ini customer service untuk online shop, Anda jual apa? Atau mungkin tanya, "Bang, HP BlackBerry ada apa enggak?" Kayak gitu. Nah, paham ya? Tapi kalau tanya kayak gitu tuh lebih ke function sih. Nah, function itu apa? Nah, asli guys, kalau aku nyebutin setiap satu kata harus dijelasin, bakal panjang banget. Kalau teman-teman penasaran function itu apa, nanti kita akan bahas di online kelas saja. Karena itu yang betul-betul lebih komprehensif dan panjang. Per satu pertemuan bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam. 2 jam bahas satu hal tok. Jadi join aja, mumpung lagi flash sale-nya tinggal 54 menit lagi. Iya, masuk recording flash sale-nya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Flash sale hanya untuk yang di grup Telegram. Oke, dalam konteks tiba, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, Anda jual apa? Nah, diceklah di top 1 ini mungkin informasi tentang produk yang dijual, mungkin top 2 informasi tentang apa, top 3 dan seterusnya. Kan dia sudah tahu nih, sudah ada konteksnya juga. Pasti chat generatif atau generatif model, tinggal kita lempar ke generatif model, kalau sudah dikasih konteks, itu dia bisa jawab kayak gitu. Jadi dia nggak ngaco jawabannya. Gitu guys. Nah, nanti outputnya kami menjual bla 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 dengan harga bla 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 bla. Terus seandainya kalau tanya jaket ini ada apa anda, nanti kita akan dijawab kami bla 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 sesuai dengan konteks yang diberikan. That's why vektor database itu penting. Terus last question. Vektor database selain digunakan untuk menyimpan knowledge, digunakan untuk menyimpan apa lagi? Digunakan untuk menyimpan chat history, guys. Salah satu alasan kenapa kita bisa nge-refer sebelumnya, itu maksudnya apa? Tanpa menyebutkan. Itu karena disimpan di vector database. Dan dengan beberapa engineering method yang lainnya, tapi salah satunya vector database. Jadi dia bisa nge-recall chat history yang lama. Oke. Cuman kan kalau kayak gini tuh, nanti datanya cepat penuh ya. Pasti servisnya akan cukup mahal. That's why at some point, pada beberapa poin, itu yang vektor database yang di chat history itu setiap berapa waktu sekali, kalau strategiku ya, biasanya itu aku hapus. Karena nggak terlalu penting. Kalau sudah sebulan usia database-nya tak hapus chat history ini. Aku nggak peduli. Karena toh juga use case yang sering aku temuin itu user nggak butuh chat history yang lebih dari sebulan usianya. Dan aku yakin OpenAI melakukan hal yang sama, tapi mungkin dengan threshold yang lebih besar. Karena impossible, guys. Even cloud itu terasa unlimited, pasti ada limitnya. Namanya komputer, kita bukan deploy di awan, kita deploy di sebuah komputer orang lain yang ada batasannya. Pasti ada skema untuk menghapus. Ketika usianya sudah lebih dari tertentu. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Oke, terakhir itu penjelasan untuk semuanya. Mau kasih 3 pertanyaan. Mau kalau ada yang mau tanya, silahkan dan semoga teman-teman bahagia. Aku tak scroll ke atas lagi rame nih. Oh, bukan. Yang penonton tadi saya tak sebutin. Uh, scraping, di scrap. Oh, di scrap datanya ya. Depend mas, tergantung kebutuhan. Kak, kalau mau buat belajar, coba pakai API dari Grok, API tapi hanya ada model lama dan Mistral. Kalau teks dan speech cuma ada Whisper, masih gratis, limit token per menit juga oke, Kak. Oh, oke, siap, makasih, Mas. Aku tadi Vector DB. Apakah pas RAG itu apakah pas RAG itu yang lebih mempengaruhi output itu apakah ada embedded model
Vektor DB atau LLM model kah? Sama mengatasi hallucination dalam LLM model itu gimana? Semuanya, Mas. Semuanya. Semuanya itu mempengaruhi. Embedding model ini sebetulnya lebih ke jadi gini teman-teman, ketika kita nyimpen si knowledge-nya ya, itu kan ini aku baru jelasin gimana ketika kita ngechat ya. Tapi kalau ketika kita nyimpen ke knowledge modelnya itu, pertama itu kita bagi teks-teksnya itu bebas ya, mau jadi berapa potong. Nah, potongan teks itu ini contoh potongan teks, kemudian dilewatin teks embedding, kemudian disimpan di vektor database, yaitu si vektor dan teksnya. Dan mungkin beberapa metadata lain lah ya. Kayak contoh mungkin kalau misalnya perlu ada di halaman berapa, subbab apa, itu bisa. Kayak gitu. Cara mengatasi halusinasi LLM model. Yang pertama, of course, kalau seandainya memang model kita itu segmented banget, apalagi untuk open source itu menurutku itu wajib fine tuning ya kalau bahasa Indonesia. Dia tuh wajib fine tuning, apalagi untuk bahasa Indonesia. Kemudian, kok tak tulis di kolom chat sih? Tulisnya di sini aja. Kalau model untuk menghilangkan halusinasi itu satu, wajib fine tuning untuk bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris open source ya, itu sudah cukup bagus banget sih. Nggak perlu fine tuning. Bahkan kalau untuk kasus kalau managed service itu bahasa Indonesia pun juga sudah bagus kayak gitu. Terus yang kedua itu of course gimana kita nge-construct knowledge-nya. Dan nanti pembahasannya panjang sih ini. Gimana cara kita nge-construct knowledge. Karena gimana cara kita bentuk data knowledge-nya itu penting. Nggak cuma asal teks dipotong-potong aja. Teks itu potongannya harus pas. Dan gimana cara kita nyusun knowledge-nya pun juga harus bisa pas. Dan saya contoh nih, contoh kasus kayak gini. Ada sebuah toko. Dia menjual 10 produk. Nah, di dokumen tersebut, dokumen yang kita upload, itu satu produk, itu deskripsinya bisa sampai 200 kata. Lah kalau aku cuma top K-nya 5, berarti kan cuma 5 produk tok yang bakal muncul. Artinya kita perlu ngekonstruksi knowledge-nya itu bukan cuma asal potong, tapi subbabnya itu pun harus kita kumpulkan atau subbagian harus dikumpulkan kayak produk satu apa, produk 2 apa, produk 3 apa, atau toko ini menjual 10 produk, satu produk apa, dua produk apa, tiga produk apa, empat produk apa, baru nanti di penjelasan berikutnya, produk satu itu spesifikasinya gini, produk dua spesifikasinya gini, produk tiga spesifikasinya dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Okay? Atau sebetulnya nih, kalau produk ya, itu lebih enak pakai database ketimbang LLM base atau text base atau knowledge base-nya itu dari database. Tapi ini cuma sampel aja atau contoh ya, guys. Nah, last gimana kita nge-prompt-nya. Gitu, Pat. Aku yakin semakin LLM canggih, nomor 3 akan segera hilang. Asli. Banyak dulu orang mendewakan prompt engineering. ChatGPT 4o kita nggak perlu jelasin terlalu banyak, dia bisa paham kayak gitulah. Dibandingin ChatGPT 3,5 kita harus bilang, kamu adalah anak gembala. Astagfirullah. Maksudnya kamu adalah bla 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 bla, kamu adalah bla 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 bla. Tolong begini kayak gitu. I think we don't need to do that again lah. Pasti itu. That's why prompt engineering itu it's a funny term. But ya, yeah, apakah masih penting? Masih penting sampai sekarang.
Aku pribadi pun seringkali nge-logic itu masih pakai prompt kalau berhubungan sama LLM yang text analysis ya. Prompt-nya aku update. Itu kalau 3,5, tapi kalau aku pakai yang 4, walaupun 10 kali lebih mahal, ya itu prompting-nya tuh cukup cukup lebih sederhana. Dan aku yakin semakin lama semakin hilang, kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Karena it's part of problem menurutku kalau dalam dunia engineering-nya. Sesuatu hal yang kecil tapi mengganggu dan sangat berpengaruh, kayak gitu. Oke, tak cek lagi ada pertanyaan. Usahakan LLM model dengan kata yang dipunyai, lebih better melakukan fine tuning dengan retraining LLM atau memakai RAG. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau aku pribadi RAG. Tapi kalau seandainya teman-teman mau ngehemat budget, fine tuning. Tapi kalau mau lebih akurat, RAG. Lebih akurat lagi dua-duanya. Oh ya Mas, penasaran aja, kalau LLM itu sebenarnya kita bisa nambahin knowledge dari database biasa web kita, apa nggak, biar nambah knowledge saat City, CC. Oh iya Mas, penasaran aja, kalau LLM itu sebenarnya kita bisa menambahkan knowledge dari database biasa web tool kita, apa nggak, biar nambah knowledge-nya saat CT. Kayaknya itu lebih ke anu sih, gimana cara kita ngedefine bentuk database-nya ya. Dan soalnya LLM ini bisa kita ajarin untuk mengakses database kita kan secara langsung. Sebetulnya nggak secara langsung juga. Ada middleware-nya, ada middleware sistem yang kita bangun untuk menghubungin itu. I think no, bukan bukan bagian itu, dan itu lebih ke engineering, lebih ke CD sih, I think, kayak gitu. Oke, kayaknya cukup ya, sudah cukup banyak pertanyaannya, jangan keluar dulu guys. Biasanya itu ketika aku bilang cukup itu langsung ada yang keluar. Oke, mungkin itu aja. Aku izin matiin recordnya dulu, karena aku mau ngiklan lagi. Atau mungkin aku ngiklan dulu lah ya, karena juga ini bakal ditonton di YouTube. Tapi aku bakal, ya gitulah. Ya ini masuk di YouTube sih, apa yang aku ngomongin. Oke, ya aku baru aja rilis LLM language, Large Language Model on Production. Ini adalah sebuah online class yang akan ngajarin teman-teman gimana cara develop, gimana cara building large language model application dengan standar industri, dan bisa langsung teman-teman aplikasikan untuk bikin prototype produk, dan langsung bisa teman-teman buat untuk bikin produk. Langsung daftar aja teman-teman, link ada di deskripsi video YouTube. Oke, kita kembali ke apa namanya, ke DDD kita. Recordnya. Iya, seminggu sekali. Betul.